Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ya, saudara kita yang baru umroh ya telah bersama kita kembali ya, semoga ibadahnya, doa-doanya, amalannya diterima di sisi Allah SWT. Memang ibadah seperti itu ya, itu sebenarnya ibadah yang sangat banyak komponennya ya, dari awal berangkat di perjalanan ya sampai di sana juga banyak amalan-amalan. Kemudian yang paling menonjol yang disebut dengan umrahnya tadi ya. Allahumma ja'al umratahuma umratan makbulatan. Ya Allah, jadikanlah umrah keduanya sebagai umrah yang diterima ya. Dan ini yang demikian ini juga berdampak ya, berdampak bagi yang lainnya. Berdampak bagi yang lainnya. Jadi ada bab yang sudah pernah kita bahas ya, larangan menyembelih kurban di tempat yang biasa disembelih sesembelihan untuk selain Allah ya. Atau lebih umum lagi ya, larangan menyembelih di tempat yang sering disembelih untuk selain Allah. Jadi tempat itu mempengaruhi. Kalau orang di tempat jelek, untuk baik berat ya. Orang untuk berbuat jelek di tempat baik sulit ya. Makanya di Mekah dan Madinah untuk subuhan terlambat susah. Tapi tatkala kita di rumah untuk subuhan jangan terlambat susah. Kadang subuhannya hampir waktu duha ya, menjelang waktu duha, sudah hampir jam 6 baru bisa takbir salat subuh. Ini itu begitu ya, jadi ngaruh ya. Sehingga tatkala kita tinggal di satu tempat yang di tempat itu banyak beribadah, ngaruh kepada kita. Bergaul dengan orang-orang yang suka beribadah, ngaruh kepada kita ya. Jadi memang mempengaruhi ya. Mempengaruhi makanan, pakaian, penampilan ya, pergaulan, tempat, itu mempengaruhi ya. Kalau baik berdampak baik, kalau jelek ya sulit ya orang untuk berbuat baik, sulit untuk berbuat baik. Kalau dia berjuang untuk berbuat baik sulit sekali. Makanya kisah pembunuh jiwa itu tatkala dia ingin bertobat cuma ditunjukin, kamu pergi ke sana nih, pergi ke sana coba. Bukannya dia tidak bisa bertobat, tapi kalau tobat di tempat itu ya kambuhnya besar ya, kambuhnya apa? Besar ya. Udah tobat kambuh ya, lingkungannya seperti itu ya. Orang tobat dari judi, teman-temannya penjudi semua ya, sulit dia untuk tidak judi kembali, sulit gitu. Caranya pergi. Kemudian orang-orang yang sudah berhijrah dari tempat dia tinggal, itu tempat kafir, ke negeri muslim, itu dilarang dia kembali ke negerinya, minimal cuma 3 hari. Setelah itu harus kembali lagi. Kenapa? Kalau dia kembali ke negerinya, di negeri kafir tadi, untuk kembali ke agamanya sangat besar ya. Untuk kembali ke agamanya, yaitu agama
yang dulu itu sangat besar. Untuk kembali murtad itu besar, ya. Besar. Makanya orang-orang yang tinggal di negeri kafir ya, nasihat waktu kita ngaji di Yaman, kalian jangan niat hijrah gitu ya. Karena kalau sudah hijrah kan ada tuntunan syariat, dilarang kembali ke negerinya. Ya udah kan kamu ngaji aja di sini gitu. Kalau niat hijrah ya kamu misalnya pulang ke Amerika atau ke Inggris atau ke Jerman atau ke Eropa ya 3 hari harus kembali. Kalau sudah niat apa? Hijrah, menyatakan dirinya hijrah begitu. Nah, umumnya kalau sudah kembali dia niatnya hijrah, saya hijrah di sini gitu. Di Yaman gitu kan. Kadang ingin hijrah juga ke Indonesia, ya. Ingin tinggal di Indonesia atau ke Saudi, negeri-negeri Muslim, ya. Ingin seperti itu. Tapi tatkala dia kangen ingin pulang, niatnya 3 hari, tapi setelah sampai di negerinya, ya sangat sulit untuk 3 hari. Kadang malah bablas, ya, bablas. Mulane santri gerang pondok soleh banget. Begitu balik ya. Masya Allah gitu ya. Ini ya semoga lah menjadi sebab kemudahan bagi kita untuk beribadah ya, umroh, haji ataupun yang lainnya. Ngaruh ya. Rezeki dari mana ya? Rezeki dari Allah. Jalannya gimana ya? Allah lebih tahu. Ya, tapi kan tatkala ada keinginan ya, itu nanti ada apa? Jalan, ada jalan gitu. Nah, tapi tatkala nggak ada keinginan, ya, tatkala nggak ada keinginan, ada jalan, enggak lah, ya kan? Tatkala ada keinginan, nggak ada jalan, ya, nggak ada jalan nih. Semua jalan tertutup. Ya, begitu ada kesempatan yang sangat sebentar, dan itu pun nggak begitu lebar, dia akan berusaha sekuat tenaga, ya, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari brojol tadi, ya, brojol gitu, ya, brojol. Nah, kalau ikan yang keluar dari jaring itu memang dia ingin keluar, kalau yang nggak ingin keluar ya akhirnya ditangkap, ya, brojol tadi, ya. Ini karena ingin, ya, semoga kita tumbuh ya keinginan. Jangan bertanya rezeki dari mana, jalannya gimana, jangan. Keinginan dulu. Rezeki tentunya dari Allah, jalan juga dari Allah. Nanti ada kesempatan untuk brojol, ya. Ada kesempatan untuk apa? Brojol, ya. Makanya bagi wanita yang sedang hamil, jangan panik, ya. Jangan panik tatkala bayinya sudah 9 bulan 10 hari, ya, belum brojol. Karena bayi itu pun akan punya keinginan brojol gitu. Cuman waktunya kapan nggak tahu. Kalau panik ya udah direken udah, ya, sesar, ya, disesar. Ya. Bayi tetap ada keinginan brojol, itu sudah sunatullah, ya, sudah sunatullah, ya. Nah, mungkin jarang ya, tapi ada yang lebih besar gitu ya. Ya, anak saya itu yang nomor 1 di kandungan 12 bulan. Yang nomor 2 10 bulan. Yang nomor 3 11 bulan. Hampir nggak ada yang 9 bulan 10 hari nggak ada. Nah, kalau semuanya ya sama pihak kesehatan harus sesar gitu. Enggak lah, doa ya. Ya, urusannya banyak, ada duit, ada ini, ada itu gitu. Tapi ada yang lebih, ya, yang lebih daripada itu. Dan itulah, ya, itulah yang dinamakan tadi apa? Brojol. Nah, ini bahas brojol nih. Gak apa-apa lah ya. Brojol haji kan, Masya Allah. Brojol umroh, ya kan? Masya Allah. Ada yang lebih daripada itu. Namanya Al-Imam Ad-Dhahhak. Ya, Al-Imam apa? Ad-Dhahhak. Imam namanya Dhahhak. Dhahhak itu artinya ya sangat tersenyum. Jadi ceritanya beliau itu di dalam kandungan 3 tahun. Ya, berapa tahun? 3 tahun. Alhamdulillah di masa itu nggak ada sesar. 3 tahun, alhamdulillah. Nggak disesar. Ya. Tatkala 3 tahun, Imam Al-Dhahhak ini keluar dari
perut ibunya. Tadi dinamakan dengan apa? Brojo. Ya, namanya makhluk hidup ingin brojo lah, wajar, punya keinginan, dan itu sunatullah. Tatkala brojol, ya, hari pertama itu sudah keluar giginya dan tertawa. 3 tahun di kandungan. Akhirnya dinamakan dengan Al-Imam Ad-Duha, karena setelah beliau besar ternyata menjadi imam. Masya Allah, ahli tafsir. Nah, Imam Ad-Duha 3 tahun Pak Heri. Dangu nggih Pak Heri nggih. Sing sabar ibune napa bapake? Kabeh, betul. Sing sabar kabeh bener. Ora mung ibune, ora mung bapake kabeh, nggih. Nah, ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang yakni bab yang ke-23, yaitu babu majaa fis sihri. Bab yang membahas tentang sihir. Ya, tentang apa? Sihir. Kita baca aja lah ya biar singkat waktunya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Berkata musannif. Jadi ada muallif, ada musannif. Ya. Kalau musannif itu dia adalah orang yang pertama kali menulis. Seperti ilmu usul fikih. Pertama kali yang memunculkan Imam Syafi'i. Ya, pertama kali memunculkan namanya apa? Imam Syafi'i dengan surat yang ditulis oleh beliau kepada Imam Ash-Shibli. Ya, penginannya gimana sih cara nentuin hukum dan sebagainya. Saya ajarin gimana. Ada ditulis surat. Surat ini dikirim. Ya, surat ini dikirim. Akhirnya surat itu menjadi munculnya ilmu usul fikih. Surat itu namanya Ar-Risalah. Kemudian kayak Jurumiyah, ya, ilmu nahwu pertama kali dinamakan Jurumiyah karena penulis pertamanya namanya apa? Ibnu Al-Jurum, sehingga disebut musannif. Tapi kalau ngerangkum, mengumpulkan, menata, menyusun, namanya muallif. Ya, namanya apa? Muallif. Ya, muallif. Ya. Ini istilah. Berkata musannif rahimahullah taala, babu ma jaa fis sihri, bab yang menjelaskan tentang sihir. Di sini ada syarahnya. Sihir di sini dijelaskan ai wal kahanah, perdukunan. Jadi sihir yang dimaksud di sini adalah apa? Perdukunan. Kita sudah pernah bahas tentang masalah perdukunan. Ini lebih dalam lagi. Ya, di dalam perdukunan ada yang namanya persihiran, ya. Jadi amalannya para dukun adalah diantaranya sihir. As-sihru, sihir secara bahasa adalah ini. Sihir secara bahasa ini. Jadi nanti ada sihir secara istilah dan sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa ibaratun amma khafiyun walatfu sababuhu. Sihir itu adalah satu kata ungkapan tentang satu perkara yang tersembunyi dan sebabnya sangat lembut. Maksudnya sangat lembut, sukar dideteksi dan ditengarai. Sukar dideteksi dan sukar di apa? Tengarai. Contoh nih, ini contoh. Barang ngaji kok, nggih, langsung berapi-api. Nah, langsung apa? Berapi-api, orang wedi apa-apa. Nah, ini berarti dia terkena apa? Sihir. Atau sebaliknya, barang ngaji kok jadi nangisan gitu. Atau misalnya nggak ngaji, habis pertemuan kok jadi beling misalnya, ya. Habis mengadakan satu acara kok jadi ya sangat pemberani. Apa yang melatar belakangi ini? Ditanya kenapa kok kamu jadi begitu? Saya juga nggak tahu, gitu.
Kenapa ini? Ya. Ini secara bahasa namanya apa? Sihir. Secara bahasa. Barang diomongi kok jadi ngintil baik kita ngapa ke. Nah, ini berarti terkena apa? Sihir secara bahasa. Nanti dirinci lagi nanti. Walihada ja'a fil hadits, maka dari itu datang di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna minal bayani la sikhra. Sesungguhnya dari penjelasan-penjelasan itu adalah sihir. Adalah apa? Sihir. Memang sihir ini berbahaya, hati-hati ya. Butuh doa makanya, ya. Karena kadang jelek dampaknya. Ya. Dulu Bung Tomo, ya. Itu berpidato berapi-api. Akhirnya terjadi pertempuran apa? 10 November ya. Surabaya. Ya. Hitler juga berpidato. Wah, terjadilah apa yang terjadi. Ngaruh gitu. Ya. Ini ya kalau pas benar alhamdulillah, lah kalau pas salah gitu kan. Gitu loh. Hati-hati ini. Ya. Hati-hati, ya kan? Waduh. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna minal bayan la sikhra. Sesungguhnya dari penjelasan terkandung padanya apa? Sihir. Dulu juga ada nih. Ya. Sodakoh itu melipat gandakan rezeki. Jadi kalau sodakoh misalnya 5 juta, ya dikalikan menjadi apa? 10 misalnya, menjadi 50 juta. Akhirnya ya Allah ada yang dicabuti, ya kan, cincinnya dan sebagainya gitu. Ini masuk dalam kategori sihir ini. Hati-hati ini pengajian, ya, ini sasaran empuk. Kenapa? Ya, namanya orang ngaji mana nggak percaya loh membawa nama Allah, membawa nama Rasul, ya kan? Gini apa betul? Nah, kemarin saya didatangi tiga orang dari Kodam. Kodam berarti Semarang ya. Wah, akhirnya kita jelaskan dan dia kaget dan belum pernah mendapatkan penjelasan itu. Ya, tanya macam-macam lah yang kita soroti sedikit aja. Ya, sebenarnya kita nggak mau bicara ya, karena ini perkara yang sudah lewat tentang Az-Zaitun, Panji Gumilang. Jadi letak awal kesalahannya karena menganggap kita itu pada masa kekafiran, sehingga tatkala masa kekafiran tidak berlaku hukum Islam, sehingga nggak perlu sholat dan seterusnya. Yang wajib adalah kita menegakkan daulah Islamiyah. Akhirnya muncul keanehan-keanehan yang katanya ini sedang ramai dibicarakan. Lah, ramai membicarakan perkara ini sebenarnya hampir nggak ada gunanya. Hampir nggak ada gunanya, ngapain? Karena yang mampu menyelesaikan ini pemerintah. Nah, pemerintah aja juga suruh nyelesain coba. Kira-kira kental apa nggak kental? Nggak kental. Maka kewajiban kita, pokoknya kita, keluarga kita, aja ke pelu-pelu gitu. Karena kalau sudah ke pelu-pelu, ya Allah. Lah, inilah yang namanya dampak sebuah penjelasan yang dikatakan termasuk daripada sihir. Ini baru contoh yang model Az-Zaitun. Ya, belum model yang misalnya kayak gini. Ini saya menjelaskan kepada santri saya. Ya, tentang misalnya bom bunuh diri, ya. Bom, rampok dan seterusnya. Ini bom bunuh diri. Sekarang pendekatan cuma gini aja. Kamu tahu nggak itu apa? Kekufuran kan? Ya. Kalau misalnya kita mengingkari kekufuran, ya, ini bentuk keimanan atau kemaksiatan. Kalau kita mengingkari kekufuran, ya jelas keimanan. Kalau misalnya kita sampai mati misalnya, apa yang Allah akan berikan? Surga. Matinya bagaimana? Syahid. Bawakan dalil-dalilnya, setelah udah mudeng, ya kan? Mudeng, siap, mantap, yakin, boom. Wah, jadi gitu loh. Makanya untuk menjadikan orang itu menjadi seperti itu
cuman butuh waktu 2 jam. Gampang kan? Gampang. Gampang, mengerikan ini sebenarnya. Ini di bidang itu, belum di bidang yang lainnya. Ya, di bidang yang lainnya mulane kon ati akeh donga, aja seradak sruduk, aja gugup, gitu. Umpan papan, apalagi ya, sing incer, ya. Tuh. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan inna minal bayani lasikhra. Di sana ada pembahasan kalau untuk menjelaskan perkara yang hak ini boleh. Kalau untuk menjelaskan perkara yang batil ini haram gitu. Ini apa? Haram. Dan bahasa iklan itu sebenarnya menggunakan bahasa-bahasa sihir seperti ini, ya. Seperti ya forex trading misalnya. Dan sekarang masih muncul banyak lagi. Padahal korbannya sudah terlalu banyak. Ya, ada binomo, ada macam-macam. Yang digambarkan akan kaya, akan begini, akan begitu. Nah, ini untuk perkara yang seperti ini, ya, ini nggak boleh. Termasuk yang sering iklan saat ini itu pinjaman online, ya. Isi apa namanya? Isi cash atau apa itu? Nah, itu yang pinjaman yang harus nomor HP-nya sama, nanti dapat sekian, nanti paling 24.000 bunganya sebulan gitu kan. Kayaknya gampang banget itu. Nah, ini termasuk daripada apa? Sihir. Hati-hati. Jadi kalau yang kira-kira nggak kuat, lewat aja. Lewat aja, jangan sampai masuk ya. Berikutnya, wa sumiya sihru sihran li'annahu yaqa khafiyan akhirul lail. Dijelaskan lagi kenapa dinamakan ya sihir, karena dilakukan pada akhir malam, yaitu pada waktu sahur. Waktu sahur ya. Sahirul layali, waktu akhir malam. Berkata Abu Muhammad Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Kafi, sihir adalah azaim wa ruqa wa uqad tu'tharu fil qulub wal abdan fayumrad wa yuqtal wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Tadi definisi pertama ya, sekarang definisi kedua menurut Al-Imam Al-Maqdisi. Sihir itu adalah jimat-jimat, mantra-mantra, kemudian bukulan-bukulan, tu'tharu fil qulub, berpengaruh pada hati, ya. Wal abdan, dan juga badan. Fayumrad, maka tatkala orang ini disihir bisa menjadi sakit, wa yuqtal, bisa mati, terbunuh, wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, dan bisa memisahkan antara istri dengan suaminya. Kenapa disebut dengan istri dengan suaminya? Ini hubungan yang paling kuat. Jadi persahabatan yang paling menakjubkan yang ada di dunia ini, yaitu persahabatan antara suami dan istri. Ya, kanca SD sing akrab banget, sikwis kelalen, gimana? SMP, SMA, aduh, kanca kantor kelalen. Sing paling menakjubkan suami istri. Masya Allah. Cuman syaitan itu sering, ya Allah, ya, membayangkan, ya, membayangkan. Syaitan itu sering membayangkan, ya, pagar tetangga lebih apa? Hijau. Ya, rumput tetangga lebih hijau. Oke. Kenapa? Pagar makan tanaman. Ini syaitan ini. Ya. Nah, ini bisa terpisah, apalagi cuman anak sama bapaknya, teman sama teman begitu. Dipisahkan. Ya, yang tadinya cinta menjadi benci. Ya. Kalau nanti di pembahasan ini lebih banyak lagi. Ada pelet juga, ya. Ada gendam dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori apa? Sihir. Tapi ada juga
yang seperti sihir, ada yang tidak menghukumi itu sihir, sulap, ya, atau musya'wadah. Ini tergantung jenis sulapnya sebenarnya. Kalau memutlakkan sulap ini boleh gitu ya, lihat dulu sulapnya gitu. Ya, lihat dulu sulapnya. Memang dengan sulap ini kan ya aneh ya, misalnya kok dari topi keluar burung gitu ya. Ya ada tekniknya, insya Allah kalau memang itu betul sulap, itu memang sudah ada apa burungnya. Ya, sudah ada apa burungnya. Ya. Dan keanehan-keanehan yang lain. Tapi kalau di situ menggunakan bantuan jin, ya ini sihir ini. Walaupun mengatasnamakan apa? Sulap. Sekarang yang tidak mengatasnamakan, yang tidak menggunakan jin, kalau itu mengganggu ibadah dan mengarah perkara yang haram, hukumnya nggak boleh. Ya, tapi nggak sama seperti yang menggunakan jin. Yang menggunakan jin ya syirik. Ya, syirik ya memang itulah ya manusia ya, manusia itu diberi akal sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia lain ya, bahkan oleh binatang jelas ya. Ini jadi kalau misalnya tidak menggunakan jin ya, ini bukan sihir ya, bukan, dan tidak termasuk syirik. Tetapi misalnya tidak menggunakan jin kemudian memalingkan dari zikrullah dan sebagainya mengganggu, ya ini tetap haram, tapi nggak sampai syirik. Nah, ada yang namanya apa itu? Hipnotis. Hipnotis ini juga hati-hati ini ya. Cuman hal-hal yang demikian ini tidak dilakukan oleh orang-orang beriman. Biasanya hipnotis-hipnotis ini untuk perkara-perkara yang jelek, hiburan jelek gitu ya. Lah kalau menggunakan jin, ya ini tetap syirik. Ya, tetap apa? Syirik. Banyak orang di masa kita yang mengajarkan hipnotis, katanya tanpa apapun ya. Dengan pendekatan-pendekatan kejiwaan, ada ilmunya ya, dan banyak yang berhasil katanya ya. Nah, kalau seperti ini dan memang tidak menggunakan jin dan digunakan untuk hal yang bermanfaat, ya misalnya bocah stres gitu kan, bocah stres ngamuk baik gitu kan, ini harus dijinakan ini. Nah, tatkala memang digunakan untuk hal seperti itu dengan keahliannya sehingga yang stres ini bisa istirahat, ya kalau tidak menggunakan jin dan itu digunakan bermanfaat, zahirnya ini hukumnya nggak apa-apa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah SWT berfirman ya, di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, wa yata'allamuna bainahuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dan mereka belajar minhuma kepada keduanya, yaitu Harut dan Marut. Harut dan Marut. Memang Harut dan Marut ini menurut tafsir para ulama dia malaikat. Ya, mengajarkan ilmu ini, sihir ya. Ya. Tapi dikatakan kamu jangan kufur, nggak boleh ini. Mereka belajar. Ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji, yang dengan ilmu itu bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu berpengaruh. Ada dampaknya. Buktinya sudah nikah bisa pisah. Bahkan ada orang yang nikah dari awal nikah sampai sekian lama nggak bisa berhubungan dengan istrinya. Jadi mau dihubungi gagal, mau dihubungi gagal. Terus ya, karena istrinya kena sihir ini. Ya, tatkala dia nggak bisa menghubungi istrinya, ya dicerai. Ya, ada yang, masya Allah ya, yang berumah tangga, semua orang tahu kalau istrinya itu jelek. Ya, istrinya apa? Jelek. Tapi suaminya tatkala lihat istrinya
itu katanya kayak artis gitu. Wah, ini istri saya. Pokoknya lihat sesuatu cantik, dia bayangkan istrinya. Padahal semua orang tahu ini jelek istrinya. Tapi suami lihatnya cantik ini. Ya. Ternyata si istrinya melakukan hal-hal yang aneh. Jadi harus makan beras mentah itu ngambil dari rumah tetangga. Kalau nggak seperti itu nggak bisa. Berarti ini apa ini? Sihir ini. Suaminya kena sihir. Hati-hati para suami yang kena sihir. Di sini ada apa enggak? Enggak ada kayaknya ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada juga yang suami dapat istri jelek. Semua orang mengatakan istrinya jelek. Dan suaminya tahu istrinya jelek. Tapi dia cinta. Menurut dia indah. Ini kena sihir apa tidak? Tidak. Dia tahu jelek kok. Sebenarnya jelek nggak apa bagus, jelek. Tapi gimana ya? Udah indah aja gitu. Wah, ini berarti namanya cinta. Jadi kadang cinta itu tumbuh bukan karena kecantikan. Bisa jadi karena ada sesuatu yang menarik. Ya, mungkin duitnya banyak. Ini pada babnya lah. Ini yang kita bahas kan intinya tentang masalah sihir. Karena di antara manusia ada yang tidak percaya adanya sihir. Sihir kue orana. Nah ini ayatnya ada kok. Dan buktinya bisa memisahkan. Sihir kan ya ngomong sifat toh. Ya, buktinya ada yang terbunuh dengan sihir. Gitu. Ada. Jadi memang agak jelimet ini, ya, agak jelimet, ya. Perdukunan juga ada, sulap ada, agak jelimet. Tapi syariat menetapkan ada. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sihir itu nyata, ya, bukan hanya sekedar khayalan. Ya. Kenapa? Buhul. Nek buhul itu ini ikatan. Ya, jadi kalau orang kena sihir itu biasanya pakai buhul. Cuman nyari buhul di masa kita itu sulit. Kalau Rasulullah ketemu buhulnya ada 11. Karena beliau dibimbing oleh siapa? Malaikat Jibril. Kalau kita sulit. Ya. Dan orang yang kena sihir tanda-tandanya ngimpine elek. Ya. Ngimpi ketemu ule. Ya, ngimpi ketemu apa? Ule ini. Padahal banyak orang menakwilkan nek ngimpi ketemu ule berarti arep bojo gitu. Padahal si ngimpi nini umur 90 tahun ngimpi ketemu ule diburu-buru ule. Ini ya Allah, ini gimana ini ya? Ya ngimpi ketemu ule, ya sukar tidur malam. Ya, sukar tidur apa? Malam gelisah. Melas loh, orang kena sihir itu melas, gelisah. Ya. Kemudian juga ya, dia senantiasa merasa ada orang yang mau mencelakai dia. Ya. Kadang dia ya, tatkala dibangunkan seakan-akan dia mau diserang orang. Ya. Kemudian giginya kadang gatik gitu. Gatik, dan itu terus ini, kasihan orang kena sihir. Ya, orang yang kena sihir ini, kasihan. Makanya orang kena sihir, kalau sabar, kemudian meninggal dunia, ya, insya Allah dia masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam apa? Surga. Kalau sabar. Tapi orang kena sihir berat. Ya, ada kisah seorang wanita, ya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini mro'atun usra. Ya Rasulullah, aku ini adalah seorang wanita yang sudah tua, terkena sihir. Kemudian si wanita ini minta diruqyah kepada Rasulullah, minta diruqyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku ruqyah kamu dan kamu sembuh, atau kamu sabar, kamu surga. Idza sabarti walakil jannah. Ya. Kalau kamu sabar,
kamu surga. Kemudian wanita ini mengatakan, asbir, aku milih sabar ya Rasulullah. Walakin ud'ullaha li ala atakasyaf. Tapi aku minta tolong Rasulullah, doakan aku supaya aku jangan tersingkap. Yang namanya wong ora normal. Orang kena sihir itu nggak normal, kena jin itu nggak normal. Yang namanya nggak normal, ya namanya orang kalau terbuka auratnya malu. Tapi karena dia nggak normal malah membuka apa? Aurat. Orang normal sama bapaknya cinta, kalau nggak normal bapaknya bisa dibunuh. Orang normal sama istrinya cinta, tapi nggak normal istrinya bisa dibunuh. Nah ini berbahaya. Ya, dan di dunia ilmu jiwa, hal-hal yang demikian ini kadang nggak dimasukin. Ruqyah, ya, ruqyah ini nggak dimasukin, harusnya dimasukin aja, ya, sebagai pengobatannya. Di samping, ya, ilmu-ilmu atau obat-obat yang mereka miliki, ya. Tapi ruqyah ini bagian daripada pengobatan. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, ya, mendoakan supaya dia tidak tersingkap. Kemudian setelah itu perempuan itu berlalu, Rasulullah mengatakan, jikalau kalian ingin melihat seorang wanita di surga, lihatlah wanita itu. Ya, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasannya sihir itu berdampak. Ya, berdampak. Dan berarti sihir itu apa? Nyata. Dalilnya tadi dalam surat Al-Baqarah. Berikutnya, wa qala subhana, dan Allah SWT berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan kami berlindung dari para wanita-wanita. Di sini disebut apa? Wanita-wanita. Naffatsat, para wanita-wanita, ya, tukang sihir yang meniupkan fil 'uqad, dalam pukulan-pukulan. Ini memang dunia metafisika kayak gini, ya Allah, ya. Kita lebih bersabar jalurnya pakai jalur ini. Karena kalau nggak pakai jalur ini, nanti masuk dalam jalur perdukunan gitu ya. Itu nanti ya Allah nggak ada selesainya. Ya. Kadang orang yang mau mensihir itu ya kan, ambil boneka, kemudian ambil apa? Ambil tali atau ambil rambut, wah itu sejiret itu, kepala bonekanya lah, ini akhirnya yang disihir itu gentiling itu. Wah ini ngeri nih dunia kayak gini nih, ya ngeri. Dan itu dunianya nggak ada selesainya. Kalau orang masuk dunia sihir ya nggak selesainya. Memang ada orang yang gila bahkan mati karena belajar ilmu apa? Sihir. Orang mengatakan orang kuat ngelmu. Nah, orang kuat apa? Ngelmu. Ngeri ya. Ada seorang tukang sihir, ya. Dia kuliah di UGM waktu itu. Kemudian dia jadi tukang sihir gara-gara orang tuanya kena sihir. Tatkala ditanya bagaimana proses kamu mensihir gitu ya. Dia harus berendam di comberan kerbau selama 1 pekan. Katanya kalau dia tidak melakukan seperti itu dia nggak tega. Nah, sekarang kita kembali di sini, yang disebut dengan tukang sihir itu para wanita. Sekarang pertanyaannya, laki-laki bisa jadi tukang sihir apa tidak? Bisa. Pinter malah gitu. Tapi kalau memang laki-laki pinter malah disebut bukan nafasat. Berarti lebih pinter wadon. Jadi di sini disebutkan nafasat para wanita tukang sihir, para nenek-nenek sihir. Itu karena sihirnya lebih mengerikan, lebih dahsyat. Lebih apa? Dahsyat. Bukan berarti laki-laki nggak bisa tukang sihir. Tapi kalau yang praktek sihir itu perempuan, ini lebih manjur, lebih jos. Ya, jadi banyak tugas-tugas sulit laki-laki itu kalah. Di antaranya jadi tukang sihir, laki-laki kalah. Intelijen juga laki-laki kalah. Yang hebat jadi intelijen laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan yang wadon itu bagian intelijen.
Ya, penampilannya cantik, menarik, kon mereki jenderal, dirayu gombal. Ya, sekarang laki-laki tampilannya menarik, kon mereki jenderal. Lebih tertarik yang laki-laki ganteng atau perempuan yang cantik? Nah, itu katanya keluar. Gitu. Perempuan itu, ini tugas perempuan gitu. Di zaman Rasul juga perempuan. Yang jadi telik sandi itu perempuan. Di sini disebutkan karena wanita itu, ya, kalau sudah benci, jiwa busuknya itu lebih ngeri ketimbang laki-laki. Jadi perempuan kalau sudah cemburu, ya Allah. Mungkin apa mbak niki? Beda dengan laki-laki, nggih. Nah, ini perempuan ini masya Allah. Rapatun. Makanya hati-hati sama perempuan ya. Kalau sudah benci nih ngeri nih. Jangan sampai benci, betul. Jangan sampai benci, ya, ngeri ini. Nah, ini dia bisa melakukan persihiran kalau jiwanya lagi busuk ini. Nah, sehingga para wanita-wanita yang di sini yang disebutkan adalah tukang sihir. Berarti sihir ini ada. Buktinya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari sihir. Dalilnya ini. Ya, dalilnya ini. Yakni as-sawahir, yaitu para tukang-tukang sihir allati yaqiduna fi sihrihinna, yang mereka memintal pada sihir mereka. Qadarullah kacamata ini ketinggal. Ya Allah ya. Jadi ingat zaman dulu ya. Jadi ada seorang bapak marah-marah. Kenapa? Ya, lupa naruh kacamata. Kita lanjutkan ya. Wa yaf'alna fi uqadihinna. Kemudian para wanita-wanita tukang sihir ini memintal pada ya bukul-bukul mereka. Walaula anna lisihri haqiqatan lam ya'mur bil isti'adzah bihi. Di sini jelaskan kalau memang bukan karena sihir itu real nyata, pasti kita tidak diperintahkan untuk berlindung dari sihir. Berarti sihir ada apa tidak ada? Ada, ya. Memang ada yang mengatakan sihir itu sifat, ya, seperti yang kejadian pada raja tukang sihirnya Raja Fir'aun, ya kan? Itu yang tali-tali itu kan dihayalkan gitu, dihayalkan seakan-akan itu ular. Jadi sihir itu macam-macam, ada yang berupa hayalan, ada yang ya sesuai dengan kebutuhan sihir satu, ya. Jadi sihir itu pertama sesuai dengan apa? Kebutuhan. Ya, sihir itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya sihir dibutuhkan untuk ngambil uang orang. Nah, sihir dibutuhkan untuk biar orang cinta. Sihir dibutuhkan tatkala biar orang cerai. Sihir dibutuhkan biar orang sakit. Sihir dibutuhkan tatkala orang mati gitu. Sihir dibutuhkan tatkala sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada jenis sihir yang tadi hayalan tadi. Tetapi ada sihir yang lainnya. Sehingga mereka yang berpendapat sihir ini adalah hayalan, ini pendapat yang lemah, ya. Sihir. Kemudian juga di sini sudah disebutin, tapi dalam kitab lain, dampak sihir terhadap orang yang disihir. Dampak sihir terhadap orang yang disihir sama apa beda-beda? Beda nih. Siki wong ditinju, ditinju dengan keras loh, kekerasannya sama. Tapi yang ditinju orangnya beda-beda, dampaknya sama beda-beda. Beda lah, itu orang-orang petinju itu kan dipukul itu sampai, masya Allah, nggak apa-apa. Kalau itu kalau diberikan ke orang bisa langsung masuk PKU, itu bisa jadi ini. Lah, para ulama menjelaskan sihir yang dilakukan
oleh Labid bin A'sam kepada Rasulullah SAW adalah sihir bunuh. Sihir apa? Bunuh. Orang Yahudi melakukan sihir, kira-kira lah men Rasulullah mumet atau men Rasulullah mati. Ya matilah. Gue ngapa sih mumet-mumet orang mungkin? Ya kan cara-kira jadi sihir baik. Ternyata dampak bagi Rasulullah pun pusing gitu. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan ka'annahu ya'ti ahlahu walam ya'ti. Jadi seakan-akan Rasulullah tatkala terkena sihir ini itu seakan-akan sedang mendatangi istrinya, padahal dia tidak mendatangi istrinya. Makanya nih ada kisah nyata nih, ya, tempatnya, daerahnya nggak usah saya sebutin lah ya, cuman saya tahu gitu aja, ya. Jadi ya tetangga lah. Jadi ceritanya dia ya ngaji sugih. Ngaji apa? Sugih. Udah pernah dengar ngaji sugih? Ngaji sugih ngaji tapi tujuannya mensugih. Singkat cerita suaminya mati, tinggal dia. Tatkala dia ditinggal suaminya itu, lah inilah jadi aneh gitu ya. Yang cerita langsung bukan orang lain itu dari keluarganya. Tatkala dikasih makan, dia lihat makanan itu seperti darah. Ya mana mungkin mau makan, yang dia lihat apa? Darah. Akhirnya nggak mau makan. Ya. Hari berikutnya dikasih makan, lihatnya seperti lumpur. Ya Allah. Sekarang pertanyaannya, adakah ibunya, itu ya ibunya yang merawat, dan adiknya memberi makan kepada orang yang dia sangat cintai dengan darah? Mungkin apa tidak mungkin? Tatkala anaknya sakit, mungkin apa tidak mungkin? Tidak mungkin. Dengan lumpur mungkin apa tidak mungkin? Pada sedang sakit? Nggak mungkin. Sampai akhirnya nggak mau makan dan meninggal dunia. Sekarang pertanyaannya, apa ini yang terjadi? Sihir. Makanya orang yang terkena sihir kasihan ini, ngeri ini. Ya. Makanya tadi ada orang yang sudah tadinya saling cinta, bisa-bisa kok jadi retak seperti itu. Bisa jadi pas belum kena sihir lihat suaminya demikian tampan, demikian menarik, demikian gagah. Begitu sudah berjalan rumah tangga, mungkin sudah punya anak 5, kok tiba-tiba suami yang tampan berubah wajahnya lebih jelek daripada monyet gitu ya. Kira-kira cinta atau enggak? Ah, monyet. Mau menyayangi, monyet lagi. Ya Allah. Mau dipeluk, monyet. Ya, ini bahaya sihir. Jadi sihir tadi kebutuhan, maksudnya sesuai kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ya, tapi hukumnya haram jelas. Yang kedua, dampak sihir beda. Buktinya Rasulullah disihir mati, cuman pusing. Bisa jadi ada orang yang niatnya sihirnya itu cuman mumet, malah mati. Sihirnya cuman rumah tangganya retak, malah cerai. Gitu. Sihirnya cuman ya untuk sementara lah, buat hiburan gitu kan, di pelet misalnya, para sebulan gitu. Ternyata sampai tahunan gitu. Wah ini sihir gagal ini ya. Baik sihir yang berhasil atau sihir gagal sama-sama syirik haram. Gak boleh ini. Ini pentingnya seseorang memiliki penjagaan diri dari hal-hal yang memang ya di luar daripada kemampuan manusia ya. Pengaruh syaitaniyah nih. 5 menit lagi ya. Enggak apa-apa. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sukhira. Lebih jelas lagi. Dari Aisyah, semoga Allah meridai keduanya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Bahkan yang kena sihir ini kan bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi Musa juga kena sihir gitu. Bukan hanya para nabi, para ulama juga kena sihir. Ada juga para ulama yang disihir, sihirnya nggak mental. Udah disihir, gagal, disihir, gagal, disihir, gagal.
Akhirnya tukang sihirnya bingung ini, kok bisa loh, ada orang disihir gagal terus. Penasaran ini, akhirnya datang, ya. Nah, datang, kok kamu nggak bisa disihir, apa yang kamu lakukan? Dia tidak merasa melakukan apapun, dia melakukan sebagaimana yang dituntut oleh syariat, zikir pagi sore gitu. Nah, doa biasa, amal ibadah, tapi dia tidak kemudian tahu dirinya diserang, itu nggak tahu. Ternyata tukang sihirnya ini yang datang. Setelah menjelaskan seperti itu, akhirnya dia pun bertaubat dan akhirnya ikut belajar ya sunnah, ya, ngaji gitu kan. Karena kalau secara sihir dia pasti kena. Oh ini tidak kena, berarti ini bukan sihir, berarti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para tukang sihir itu sudah paham. Nek wong kaya kae ya, disihir ora bakalan kena gitu. Dia nunjukin orang-orang yang pada ngaji sunnah itu ora bakalan kena. Itu sudah dicoba gagal gitu ya. Makanya bersyukurlah ya, ngaji yang kelihatannya sederhana ternyata musuh-musuh itu paham ya, tentang perkara hal tersebut. Sedangkan Rasulullah kok kena lah, ini waktu itu memang belum turun ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin. Nah, setelah itulah itu digunakan untuk doa. Waktu itu belum turun. Begitulah hadirin azani wa azakumullah disihir. Hatta innahu la yukhayyilu ilaihi. Sampai dihayalkan kepadanya annahu yaf'alu. Dia melakukan sesuatu. Asyai'a, melakukan sesuatu wa ma yaf'aluhu. Ya, padahal beliau tidak melakukannya. Wa annahu qala laha, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Zata yaumin, pada suatu hari, atani malakan, datang kepadaku dua malaikat. Fajalasa ahaduma, kemudian salah satu di antara kedua malaikat ini duduk ya, inda ra'si, di atas kepalaku. Wal akharu, dan yang lainnya inda rijli, jadi ada yang bagian kepala. Nah, ini memang ruqyah, orang ruqyah itu ya kepalanya ya. Udah ada yang pernah ruqyah di sini? Ilmu ruqyah udah paham tentang permasalahan-permasalahan. Jadi ya kasih gambarannya sedikit. Jadi orang yang ruqyah, kemudian orang ini nih kena sihir atau kena jin, itu kadang itu tangannya kayak kesedot gitu. Kayak kesedot, luar biasa sedot, berat sekali. Dan orang yang disihir, tatkala dia ada jinnya itu, ya memang dia juga kayak tertekan yang luar biasa besar. Ini. Kemudian orang yang terkena sihir tatkala diruqyah, kadang jinnya juga pinter. Ya, jinnya pinter. Pinternya bagaimana? Dibikin orang yang kena sihir ini ngantuk dan tidur. Supaya apa? Supaya bacaan Qur'annya tidak masuk. Yang ngeri sekali dan hal-hal yang banyak lah. Makanya orang yang diruqyah ini diantaranya harus kuat fisiknya. Karena kalau diruqyah itu banyak sekali energi yang tersedot. Ya, supaya jangan drop, maka fisiknya harus kuat. Nah, ini yang jarang orang tahu. Kemudian nih, orang yang terkena sihir, usahakan jangan sampai kondisinya tidak prima. Tidak apa? Prima. Prima apa, Mbah? Asrea gimana? Nggak sehat, nggak fit. Kenapa? Karena posisi tatkala tidak prima inilah gampang sekali dikendalikan. Nah, gampang sekali dikendalikan. Makanya kadang ada orang pingin misalnya ke Pasar Purwogonto, kan dari sini ke selatan ya, nggak ke utara, kalau itu ke barat, ke sana muter lain. Nah, itu ke Selong. Nah, dan hal-hal lain yang banyak. Iya kalau dia cuma naik motor lah, kalau dia jadi sopir, maksud hati ingin belok kiri gitu ya, ternyata jinnya nggak maunya belok kanan lain. Ya ini berbahaya ini. Cuman yang jadi permasalahan, apakah setiap waktu, setiap saat manusia itu kondisinya prima? Enggak kan? Tidak prima terutama dalam keadaan apa? Sakit.
apalagi sakit sepuh. Ini sakit apa? Sepuh ya. Ini berbahaya sekali. Penting sekali orang-orang yang punya saudaranya sakit sepuh itu mendampingi terus sampai lepas ruhnya. Karena dalam posisi seperti ini kesempatan emas bagi jin yang sudah bercokol itu untuk membawa dia ke neraka gitu. Jadi orang yang terkena jin yang paling bahaya itu apa sebenarnya sih? Rusak akidahnya. Rusak apa? Akidah. Jadi dia akan merusak akidah. Mungkin tampilannya masih rapi, kerjanya masih bagus, rumah tangganya masih ya tertata, sukses dan seterusnya, tapi akidahnya rusak. Yang gampang dari akidah yang rusak, ingin tahu? Jadi kalau orang, kenapa Pak? Iya, kasih contoh. Ising paling gampang. Orang kena sihir itu lama-lama merasa ya punya banyak sahabat. Merasa punya banyak apa? Sahabat. Warung di warung menggang mumun. Ki jam 12 sembunyi. Kancaku pada nunggu mangkana gitu. Ya kan? Padahal makhluk-makhluk yang mengerikan itu makhluk mengerikan. Bala kayak. Nah. Bala gitu. Jadi lah inilah jadi keanehan-keanehan muncul gitu loh. Dan ini tidak dituntunkan. Tidak dituntunkan gitu. Ya kan? Apakah orang menganggap ini berbahaya? Secara umum kalau bukan karena ilmu tauhid tidak bahaya. Bahkan memiliki kemampuan apa? Linuih. Memiliki kemampuan apa? Daya linuih gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ini mengerikan. Nyata ini, teman saya. Karena biasa ngeruqyah, akhirnya jinnya ini pakai strategi. Ya, orang yang diruqyah akhirnya mengeluarkan suara perempuan dan ngaku dia adalah jin perempuan dan ngaku paling cantik dan seterusnya. Dan akhirnya jin itu merasa bertobat, merasa bersalah dan ingin masuk Islam dan ngaji gitu. Sampai akhirnya ingin dinikahi. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Ini namanya jeratan-jeratan ya. Nggak boleh, karena pernikahan antara jin dan manusia itu adalah haram. Persahabatan jin dengan manusia itu juga haram. Kenapa persahabatan jin dengan manusia itu haram? Kenapa? Nggak beda alam. Pak, ada tindak di, ada gunung sawah, lu peteng-peteng sawah. Ya kayak senternya digawa. Oh lah orang perlu gawa center. Ya nih kalau center ya rek, nggak apa itu namanya? Opor. Oh lah orang gawa rek. Jadi ngani temen Pak peteng-peteng apa bisa weru-weru. Lah kok kepenek butuh. Aku duwe kanca. Dah barang nang sawah, ya Mas, direk kimbah gitu. Padahal nggak ada orang, karena saking akrabnya. Nah, seperti ini boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Masuk dalam kategori apa? Syirik. Tidak boleh. Padahal ini kalau bukan karena pembahasan tauhid, ya kan? Malah dianggap daya linui, buatan parang. Ini saja kayaknya ya, pembahasannya panjang. Semoga Allah selamatkan kita dari sihir dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.